disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Shalom. Pada hari ini kita akan mengambil satu tema, breaking short off, berarti berhenti dengan tiba-tiba. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu minta hikmat pimpinan Tuhan, berdoa mulai. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kami semua, sehingga firman Tuhan yang disampaikan mengetuk hati kami, memperbaharui kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Kami sambut firman Tuhan pada saat hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pembacaan kita dari Amsal pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam, dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran
yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari daripada kedamaiannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan tamanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 27 ayat 1 sampai dengan 12 mengingatkan kita pada hari ini. Kenapa? Mengingatkan kita karena sesuai dengan himbauan daripada pemerintah, sesuai dengan himbauan daripada persekutuan gereja-gereja, bahwa kita mendukung diadakannya yaitu social distancing. Artinya berarti kita berhenti sejenak sesuai dengan tema kita, breaking short off, berarti berhenti dengan tiba-tiba. Dan kita teringat dalam firman Tuhan pada kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 22b. Bangsa Israel pada saat itu disuruh oleh Tuhan untuk merayakan Paskah tidak di luar, tetapi pada saat itu orang Israel disuruh oleh Tuhan merayakannya di rumah mereka masing-masing. Tuhan mempunyai maksud untuk bangsa ini, dan kita diingatkan oleh firman Tuhan itu. Berarti dalam 2 pekan ini, tidak tahu sampai kapan, tapi 2 pekan ini kita diajar oleh keadaan kita untuk berdiam diri di rumah kita masing-masing, khususnya di wilayah kita. Maka daripada itu firman Tuhan menegaskan kepada kita, pasti ada maksud Tuhan, dan kita juga menghimbau dan mendengar himbauan daripada pemerintah dan persekutuan gereja-gereja Indonesia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, himbauan pemerintah maupun himbauan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk yang sosial, satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Dan kita menyadari bahwa pemerintah itu berasal daripada Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 dikatakan, patuhilah pemerintah itu. Maka kita pun saat ini tidak beribadah secara berkumpul bersama-sama dalam event besar, tetapi kita hari ini beribadah di dalam rumah kita masing-masing, membuka HP kita, membuka laptop kita pada hari ini, dan mendengar gembala yang sudah menyampaikan firman dan sedang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kita mengingat, ada firman Tuhan juga yang berkata, pada saat perayaan Paskah, orang Israel tidak merayakan di luar, melainkan di dalam. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatan itu mengetuk hati kita. Biarlah kita tidak lagi di tengah-tengah kerumunan beribadah, tetapi hari ini beribadah secara online, beribadah di dalam HP kita, menghadapi HP kita, beribadah dalam menghadapi laptop kita. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, firman Tuhan disampaikan oleh gembala pada hari ini. Breaking short off, berhenti dengan tiba-tiba, mengandung arti bahwa kita itu adalah orang-orang yang percaya, bisa beribadah di tengah-tengah keadaan apapun,
dengan keadaan apapun, seperti sekarang ini di rumah-rumah kita beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makna daripada firman Tuhan dari ayat 1, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Dan secara tiba-tiba memang kita tidak bisa lagi beribadah secara bergelomboran berkumpul, karena kita mengingat social distancing itu. Kita takut tertular, kita juga takut menularkan dengan adanya COVID-19 ini. Tapi kita bisa berdoa di hadapan Tuhan pada saat hari ini untuk teman-teman kita, untuk pemerintah, dan juga untuk kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama akan masuk di dalam doa pada saat hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama di depan laptop kami. Kami bersama-sama di depan HP kami. Alat yang kami pakai ini ada alat-alat yang diciptakan manusia. Tetapi kami menyadari tidak bisa dibendung alat-alat ini untuk menyuarakan suara firman-Mu dan doa kami. Kami berdoa untuk presiden kami. Kami berdoa di hadapan Tuhan untuk wakil presiden kami. Kami juga berdoa di hadapan Tuhan Yesus untuk para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT di mana kami berdomisili. Berkatilah mereka ya Tuhan untuk menangani COVID-19 ini. Dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat Allah, dengan kasih Allah, sehingga nama Bapa dipermuliakan. Kami doakan gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kami berdoa di hadapan Tuhan, biarlah iman daripada Tuhan tetap menguasai kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu. Tuhan berkati dengan berkat Allah, dengan kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah kita semangat dalam menghadapi apapun, sebab kita ada Tuhan. Dimanapun ada Tuhan. Di gereja ada Tuhan, di sini pun ada Tuhan. Di mana-mana Tuhan itu hadir. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk saudara yang memegang HP ini, yang melihat di laptop. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang daripada Bapa dan Putra dan Roh Kudus akan menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah engkau, dilindungi engkau dengan perlindungan daripada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya hari ini kita live streaming. Karena ada beberapa trouble, maka kita hanya upload saja. Harapan kita minggu depan live streaming, dukung dalam doa. Jika saudara terberkati dengan video ini, silakan like dan berikan komentar positif. Tuhan Yesus memberkati.